Halo semuanya. Nah, balik lagi Di Chat Time with EP for 4. Akhirnya nih, balik lagi aktivitas favorit saya Kang gitu di Hima EP. favorit banget ya. Tunggu-tunggu gitu kalau setiap ada Chat Time ini. Dan akhirnya balik lagi gitu. Nah, di Chat Time kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai tentang perkuliahan gitu teman-teman. Khususnya tentang ekonomi pembangunan. Benar banget nih. Jadi buat kamu yang masih bingung tentang ekonomi pembangunan, jadi di sini kita bakal bahas di ekonomi pembangunan ini bakal belajar apa sih dan mau ngapain aja di ekonomi pembangunan ini. Jadi kita bahas tuntas di video ini kan. Gas kan Kak. Nah, kebetulan juga kita udah siapin salah satu narasumber yang gacor banget nih Kang. Siapa sih kan? Akademik gacor, Ormawa gacor. Banget sih kan, pasti penasaran banget ya. Iya. Nah, bersama narasumber kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang ekonomi pembangunan, berkuliah gitu, perkuliahan, tantangan berkuliah sama yang paling banyak ditanyain gitu Kang. Prospek dari ekonomi pembangunan ini apa sih gitu? Pasti itu sih paling ditanyain kan tentang prospek. Penasaran langsung aja. Siapa nih Kang? Kan, Iksam Roban. Terima kasih sudah ditepuk tangan kan. Izin ya duduk ya. Siap-siap Kang. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, izin ya teman-teman semuanya. Chat Time with EP. Perkenalkan, nama aku Muhammad Iksam Rabani. Aku ekonomi pembangunan angkatan 2021. Jadi masuk tahun 2021 pada saat itu September kalau nggak salah. Terus alhamdulillah untuk sampai hari ini gitu ya, ketika video ini dibuat sudah menjadi alumni. Alhamdulillah 4 tahun kurang sih, 4 tahun kurang 1 bulan. Kemarin di 2025 Agustus alhamdulillah udah beres inskripsinya dan ya udah sekarang tinggal nunggu wisuda. Sudah doang berarti ya Kang ya. Tuh. Aman berarti ya Kang ya. Tapi sebelum itu Kang, Ya. pengalaman Akang selama kuliah gimana sih Kang? Wah, pengalaman banyak banget. Mulai dari mana nih? Kita Dari bicarakan. awal masuk deh Kang. Dari awal masuk. Oke. Apalagi waktu itu waktu Covid ya Kang. Nah, iya betul. Jadi tahun 2021, 2020 sebenarnya kan Covid itu, 2019, 2020. Awalnya nggak akan lanjut kuliah, beres SMA tuh. Awalnya nggak akan lanjut kuliah. Ini baru diomongin di podcast ini aja ya. Iya. Wah, eksklusif. Jadi awalnya nggak akan lanjut kuliah, pengen ya udahlah tahu apa coba tahun depan karena persiapan pengen ke negeri gitu ya, universitas negeri. Cuman qadarullah abi saya bapak mengizinkan untuk ya udah kuliah dulu aja lah sambil nunggu gitu kan. Lalu kenapa Unisba? Mungkin secara pada saat itu kakak juga alumni Unisba kebetulan, jadi meskipun beda fakultas, jadi ada pengalaman lah di sana gitu. Ketika ada testimoni juga ya cukup oke gitu ya. Akhirnya ya udah memilih Unisba. Nah, awalnya tuh bingung antara mau fakultas hukum sama ekonomi pembangunan. Karena yang jalur rapot pada saat itu udah akhir-akhir banget dan jalur rapot tinggal FH sama EP tuh yang tersedia tuh. Ingat banget waktu itu sholat Jumat kepikiran lah FH atau EP, mikir lah FH ngapain aja, EP ngapain aja. Akhirnya pilihlah EP gitu karena penasaran kenapa ekonomi pembangunan gitu ya namanya, pembangunan apa nih yang jadi pertanyaan tuh gitu. Kalau FH kan pasti ya masalah undang-undang, hukum dan segala macam. Jadi lebih tertarik ke EP. Nah pas masuk, oh ternyata ilmu ekonomi gitu ya, ilmu ekonomi yang berubah namanya lah bisa dibilang. Jadi secara muatan materi tetap tentang ilmu ekonomi. Jadi apa ya, ketidaksengajaan yang membawa berkah lah gitu. EP itu awal masuk. Mungkin banyak yang pengen tahu gitu kan, kenapa harus EP? Kita mulai dari hal basic dulu mungkin Kang. Menurut Akang nih apa sih gitu EP ini yang ngebedainnya gitu Kang?
Dan juga mungkin banyak banget ya Kang yang ke distract sama pembangunan gitu. Oke. Mungkin ada tuh Kang teman saya juga ngiranya, aduh ekonomi pembangunan Banyak tuh, jadi banyak. mandor ini mah. Mandor mah Banyak. kuat. Banyak. Nah, jadi ya awalnya juga sama sih mikirnya ekonomi pembangunan tuh apa ya, ngebangun apa kayak gitu kan, jadi mandor pembangunan apa. Nah, ternyata ekonomi pembangunan ya kita membangun ekonomi. Jadi bukan ke arah yang sifatnya industrial, bukan ke arah yang sifatnya manufaktur, tapi lebih ke bagaimana kita merancang gitu ya, merancang bagaimana kita membangun sebuah ekonomi. Jadi ya kita tahulah ekonomi itu kalau secara definisi kan ekonomi ketika sumber daya yang terbatas, tapi keinginan kita sangat tinggi gitu. Iya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, bagaimana memanajer real itu gitu. Nah, pasti kan banyak lah pas sudah masuk tahu oh ternyata ekonomi itu ini segala macam. Nah, bagaimana kita membangun si ekonomi tadi gitu. Nah, apa yang membedakan gitu ya dari jurusan lain atau fakultas lain, khususnya di Unisba mungkin ya. Kalau dari secara akademik yang saya rasakan gitu ya, kita metode pembelajaran mungkin ya, metode pembelajaran yang sangat-sangat apa ya, literasi gitu ya, sangat-sangat literatur, dimana pada saat itu pernah ngerasain ketika kita nggak baca, ketika aku nggak baca gitu ya, satu paragraf dua paragraf lah dalam buku yang matkul itu bakal kelas gitu ya, bakal pelajari, itu cukup jauh lah, nggak nyambung lah si ngobrol teh gitu. Gitu ya Kang. Ya, dengan dosen nggak nyambung, dengan temen nggak nyambung gitu kan. Jadi oh ternyata ini loh, akhirnya dulu kan sempet yang nggak suka baca lah, aku termasuk orang yang nggak suka baca, cuman masuk EP ketemu orang-orang yang luar biasa terkait literaturnya gitu ya, kakak tingkat gitu, teman-teman sebaya yang bagus nih cara bacanya, dan ternyata memahami bacaannya juga, dan dosen kita juga yang mendorong itu semua. Jadi oh ternyata semenarik ini dan menyenangkan ini gitu ya untuk membaca gitu. Jadi mungkin menurut pandangan pribadi yang membedakan EP dengan yang lain, cara membaca kita, literatur kita itu lebih baik dari mungkin prodi yang lain. Ya, oke, bicara masalah buku, mereka bisa ada yang lebih hebat gitu ya. Tapi kan cara mengaplikasikan dari teori yang ada di buku ke pengalaman pribadi atau kehidupan masing-masing, itu mungkin EP gitu. EP yang membentuk itu. Terus mungkin yang kedua, cara pandang mungkin ya. Cara pandang, pola pikir yang wah kerasa banget lah. Kalau kita kan ilmu ekonomi konseptor gitu ya, rencana gitu ya Kang. Jadi ketika ngobrol sama anak akuntansi yang notabene mereka praktikal gitu ya, notabene mereka yang strike direct gitu ya, langsung sama hitung-hitungan dan akuntansi, manajemen yang fokus sama mungkin bisnisnya gitu ya. Tapi kalau kita lebih daripada itu gitu, kita tarik jauh lagi bahwa ketika seorang akuntan bekerja, ketika seorang bisnismen bekerja, ya kita coba untuk mengatur ekonomi yang berjalannya gitu. Itu jadi lebih luas aja sih. Skalanya luas banget ya Kang. Betul. Papannya lebih luas. Itu yang membedakan EP dengan yang lain. Jadi kayak tadi ngomongin kuliah gitu ya, pasti ada aja gitu ya mata kuliah yang susah gitu ya. Betul. Jadi pengalaman Akang pernah nggak sih ngerasain mata kuliah yang susah, terus kayak apalagi kayak ketemu makro dan mikro tuh ya kan, pasti Ekonomi Trika tuh. Iya. Serem itu. Serem. Jadi gimana pengalaman Akang ketika mengambil mata kuliah ya ekonomi Trika? Oke. Nah mungkin
berbicara masalah mata kuliah yang cukup sulit gitu ya, tapi akhirnya juga beres-beres aja gitu. Itu. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini apapun kesulitannya, nanti juga beres. Jalanin aja Nah, ya. gitu. Jadi ya jalanin aja. Mungkin yang paling terikat adalah waktu itu statistika lanjutan. Statistika lanjutan. Sempat hampir tidak lulus ya pada saat itu, cuman karena kebaikan bapak dosen gitu ya, dan mungkin ya sikap juga gitu ya, sikap di kampus juga, sikap di kelas juga, jadi membantu juga. Karena jujur kuliah tuh pengennya yang nggak ada hitung-hitungan tuh, jujur ya, pada saat itu pengen, karena waktu itu pengennya ilkom kan wah komunikasi, negosiasi, lobby segala macem, Jauh dari hitungan gitu ya. jauh dari itu kan, enjoy, aman. Ternyata oh semua jurusan pasti ketemu ekonometrika, ketemu statistika, karena kan hasil akhirnya skripsi pasti dalam metode penelitian akan menggunakan itu gitu. Nah pengalamannya ya alhamdulillah hampir gak lulus, cuman jadi kerasa juga, teman-teman kan masih kuliah juga, kerasa tuh statistika dan ekonometrika tuh di semester akhir. Sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Baru 3. Baru 3. Berarti angkatan yang itu semester 7 ya? Iya, Nah, 5 udah mulai metodologi penelitian, ya udah medlit. 5, 7 itu kerasa tuh bahwa oh ternyata metodologi penelitian tuh sekompleks itu. Jadi buat Yasin mungkin masih semester 3, statistika kan ada, statistika atau ekonometrikanya diperkuat. Jadi ketika ketemu sama semester tinggi udah enjoy lah. Oh ternyata ini loh analisis regresi linear tuh. Ini loh analisis regresi berganda dan segala macam. Wah pokoknya itu sih pengalamannya luar biasa. Dari sekian banyak mata kuliah yang pernah pelajari gitu ya, menurut Kang mata kuliah apa sih Kang yang paling relevan gitu ya untuk nanti di dunia kerja ataupun di kehidupan sehari-hari gitu? Paling kepake gitu kan. Paling kepake sebenarnya aku bisa bilang bukan mata kuliahnya sih yang paling kepake tuh, tapi bagaimana di setiap mata kuliah, mungkin aku merasakan di setiap mata kuliah tuh dengan dosen yang berbeda tuh punya treatment yang berbeda juga. Jadi nah treatment itu yang benar-benar kepake sama kita gitu ya, khususnya di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari. Contoh, berpikir terstruktur. Nah itu kan hampir semua dosen lah mengajarkan itu di setiap mata kuliah, khususnya ya metodologi penelitian, terus sejarah pemikiran ekonomi, SPE, sejarah pemikiran ekonomi. Akhirnya kan kita nggak ujuk-ujuk seperti itu gitu. Ada tahapannya, ada strukturnya. Nah itu jadi ngaruh ke kehidupan sehari-hari itu gitu, bahwa ya kita mau ke kantor aja misalnya atau mau ke kampus aja, kita harus siap-siap dulu gitu ya. Kita harus siap-siap dulu, kita harus pakai motor pergi gitu kan, harus menghadapi semua tantangan di jalan gitu. Nah itu yang paling kerasa tuh gitu. Jadi bukan karena mata kuliahnya yang paling relevan, tapi karena mungkin treatment dari dosennya, treatment dari teman-temannya juga, lingkungannya, yang ngebuat bahwa disiapin lah semua hal tuh, disiapin gitu. Misalnya ya kita bikin video ini disiapin dulu kan, nggak langsung tiba gitu ya. Iya tiba-tiba bikin lah segala macam, karena hal-hal yang disiapin tuh berhasilnya tuh, tingkat keberhasilannya tuh biasanya lebih tinggi. Menurut pribadi ya, pernah lah beberapa momen ngomong di depan tanpa persiapan pernah, tapi ngomong di depan dengan persiapan juga pernah,
dan hasilnya benar-benar beda. Meskipun ya udah biasa lah, aku pribadi kan udah biasa buat ngomong di depan, tapi ya itu kerasa beda. Oh ternyata yang disiapin tuh lebih mateng, lebih Maksimal gitu ya. maksimal, lebih luas dan segala macam dibanding yang belum disiapin apa-apa. Gitu sih. Berarti mungkin kebanyakan dosen di EP ini selalu mengajarkan itu. Tidak ada yang instan gitu ya kan. Betul, betul, betul. Proses. Proses ya, kalian juga kuliah 4 tahun kan proses gitu ya. Jadi nggak langsung S1, nggak langsung Iya, S2. betul. Terus proses lah. Terus mungkin Kang, ngomong-ngomong soal akademik, pasti selalu berdampingan dengan organisasi gitu kan. Betul. Nah, menurut Akang ini seberapa penting gitu Kang pengaruh organisasi buat seorang mahasiswa gitu Kang? Oke. Hmm. Menurut aku pribadi karena aku juga organisatoris, maksudnya organisatoris, Organisatoris. ya pengurus organisasi lah pada saat dulu. Penting. Kalau ditanya penting hubungan organisasi dengan akademik ataupun akademik dengan organisasi. Kalau pemikiran aku, kita kan ada tridharma perguruan tinggi ya dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan atau di sivitas akademika. Ada tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pembelajaran dan pengajaran, di mana teman-teman masuk kuliah ya udah belajar gitu. Masuk kelas, ya belajar kan masuk kelas. Mungkin di luar kelas juga belajar, gitu kan. Terus yang kedua penelitian dan pengembangan. Nah di situ ketika teman-teman udah punya teorinya, udah dapat apa nih yang dipelajarinya, coba dikembangkan gitu. Itu bentuk dari ya perkembangan diri lah, upgrade ilmu juga gitu. Nah, terus yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman udah punya teorinya, teman-teman udah punya ilmunya, teman-teman sudah mengembangkannya gitu ya. Yang dimana itu bisa relevan dengan masyarakat. Akhirnya kan kita balik lagi ke masyarakat. Apalagi ngomongin ekonomi, ya masyarakat adalah salah satu faktor yang penting gitu ya. Ya, betul. Itu pasar gitu ya, salah satu hal yang penting. Nah jadi aku menyimpan organisasi itu di pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita nggak bisa langsung terjun ke masyarakat karena satu dan lain hal, tapi dengan organisasi kita bisa gitu. Entah itu ada program kerjanya atau entah itu ya memang kita kerjasama untuk membantu masyarakat tersebut. Jadi tetap kita belajar dulu, tetap kita beresin dulu kelasnya, tetap kita baca bukunya lagi, barulah setelah itu organisasi. Dan kalau pengalaman pribadi sih jujur ngebantu ke nilai, karena apalagi Hima EP kan punya salah satu kegiatan yang terus hadir ya dalam beberapa tahun periode, itu yang belajar bersama, sekarang namanya Rubik. Nah itu belajar bareng itu jujur sangat membantu banget gitu ya. Apalagi waktu itu pas maba tiba-tiba ada online nih, apa gitu namanya, online belajar bersama, coba ikutlah masuk. Oh ternyata kita coba untuk belajar soal, latihan soal, UTS tuh kayak gimana, UAS tuh kayak gimana. Nah itu tadi persiapan tadi, nah, itu kan salah satu hal untuk menyiapkan, dan akhirnya itu kerasa banget sama aku pribadi gitu. Kehadiran himpunan tuh atau kehadiran organisasi itu tidak melulu masalah rapat sampai malam, tidak melulu masalah demonstrasi dan segala macam, ya itu mah hal-hal di luar itu ya, bisa ada koridornya lah gitu. Jadi yang penting mah yang aku rasain organisasi ngebantu ke akademik, dan aku masuk ke Unisba bisa masuk organisasi. Keren. Itu sih jujur ya. Tapi aku penasaran banget nih Kang, selain ke akademik gitu, mungkin kan organisasi ini selalu dikaitkan dengan soft skill gitu Kang. Terutama ke diri Akang sendiri gitu, yang Akang rasain selama menjadi organisatoris gitu. Apa aja sih yang berkembang dari diri Akang gitu? Oke, kalau boleh jujur ya, aku dulu tuh nggak mau masuk organisasi lagi. Dalam artian SMP, alhamdulillah jadi ketua OSIS pada saat itu.
SMA juga jadi ketua OSIS. Jadi wah, OSIS-OSISan, organisasi-organisasian udah deh gitu. Sudah kenyang gitu ya kan? Udah kenyang gitu pada saat itu. Cuman karena ditunjuk mungkin sama teman-teman ya, teman-teman angkatan buat jadi waktu itu ketua angkatan fakultas kalau nggak salah. Dan akhirnya kepilih. Jadi bukan mau tidak mau ya, tapi mungkin dikasih waktu untuk belajar lagi gitu. Iya. Nah, masalah soft skill, kebetulan aku dari dulu udah terbiasa lah ngomong kayak gini gitu ya. Ngomong di depan banyak orang, udah terbiasa. Ngomong se-effortless ini gitu ya. Jadi mau disuruh ngomong langsung di depan juga bisa gitu ya. Itu udah dari dulu, alhamdulillah. Cuman yang membedakan saat kuliah adalah mungkin soft skill apa ya, ilmunya mungkin ya, ilmunya. Jadi kalau dulu ngomong ya udah ngomong aja gitu ya, tanpa baca dulu lah ya, tanpa apa dulu. Nah mungkin kemampuan untuk memahami ilmu dan akhirnya disampaikan lewat public speaking, itu yang aku dapetin di masa-masa kuliah. Itu termasuk soft skill juga kali ya. Ya, termasuk soft skill juga ya. Jadi dulu ngomong itu ngomong ini nggak jelas lah gitu ya, nggak tahu arahnya kemana. Cuman ketika udah masuk kuliah, ketemu teman-teman, ketemu para dosen gitu ya, ketemu kakak tingkat, diajarin bahwa kita tuh bisa ngomong deduktif, bisa ngomong induktif gitu ya, bisa garis besarnya dulu, bisa yang kecil-kecilnya dulu baru ke yang besarnya. Itu harusnya sih dari dulu ya, cuman baru bisa memahaminya ketika kuliah. Berarti Gitu ada seni gitu ya Kang? Betul, seni pasti selalu hadir ya di setiap kehidupan kita. Itu pasti ada. Iya. Nah, oke Kang. Jadi Akang nih bener-bener spesialisasinya tuh di public speaking ya Kang? Dari dulu udah terbiasa gitu Kang. Nah mungkin aku pengen tahu aja Kang, ada gak sih metode khusus atau metode yang Akang tuh suka, atau gimana sih cara Akang belajar gitu untuk public speaking ini? Oke. Nah, mungkin dari dulu emang sebenarnya orangnya udah biasa lah ngobrol di depan gitu. Cuman untuk menuju ngobrol di depan itu, untuk biasa ngobrol di depan itu cukup panjang perjalanannya. Mulai dari aku coba untuk metode terkait menghafal pada saat itu. Menghafal. Jadi semua bait per bait, alinea per alinea dihafalin. Udah siap tuh pada hari H. Waktu itu lomba dai kalau nggak salah. Udah siap, tapi pas di atas panggung ngeblank. Baru pembukaan kalau nggak salah, itu baru pembukaan. Baru mau masuk ke isi dari si penyampaiannya. Cuman ngeblank. Akhirnya nggak tahu ngomong apa, turunlah ke bawah panggung ya. Tuh. Di situ cukup menyesal gitu ya, kenapa tidak ada persiapan, dan akhirnya tahu nih, oh ternyata metode untuk menghafal tuh nggak cocok nih di diri aku. Akhirnya coba di kesempatan lain, coba untuk poin per poin. Apalagi di kuliah ya, di kuliah udah sering lah pakai metode itu ya, poin per poin. Jadi ditulisnya tuh udah aja poinnya aja gitu, apa yang ingin disampaikan ditulis, bridgingnya mungkin ditulis juga. Akhirnya kita nggak ngepatok ke hafalan gitu. Jadi kalau misalnya lupa di sebelah sini, oh yang penting ini harus tersampaikan, nah ada itunya kan. Akhirnya sisanya menyesuaikan dan cocok di aku gitu bisa. Jadi kalau masalah metode mungkin teman-teman harus coba sendiri gitu ya. Apalagi ngomongin public speaking, dimulai dari berani dulu gitu. Kayak sekarang kan udah banyak lah live streaming, live TikTok juga. Mungkin teman-teman suka live TikTok di pelataran kampus gitu ya, atau di mana suka live TikTok. Nah itu juga itu bisa jadi media untuk teman-teman belajar terkait public speaking gitu. Jadi nggak usah takut lah. Kebetulan aku juga punya temen yang di mana-mana tuh live TikTok dia. Nah ya itu ngobrol sama orang lain. Jujur kita ngeliatnya aneh gitu ya. Ngobrol jeung saha sih ya. Gitu. Tapi
secara tidak sadar itu bisa ngebantu kita untuk pertama menemukan metode yang cocok mungkin ya tadi pertanyaannya. Terus yang kedua ya menemukan keberanian untuk berbicara di depan gitu. Karena jujur ketika udah masuk dunia kerja, kebetulan aku lagi magang juga gitu ya. Belum jadi bener-bener worker, belum jadi pekerja beneran, tapi ikut magang di salah satu instansi, di salah satu lembaga gitu ya. Nah, yaitu komunikasi penting gitu. Komunikasi penting dan untuk memulai komunikasi ya keberanian juga gitu. Jadi ya teman-teman punya ilmunya misalnya terkait komunikasi banyak, apa itu ilmu komunikasi dan segala macam, tapi teman-teman tidak berani, pertama itu tidak berani ataupun tidak ada medianya, tidak ada wadahnya, akan sulit juga. Jadi seorang public speaker yang bagus gitu. Jadi apalagi di himpunan teman-teman banyak belajar lah, harus banyak belajar di himpunan, mungkin media yang cocok gitu ya, perdalam ilmu public speaking. Karena apalagi buat para ikhwan ya, ntar calon khotib, calon imam juga, kalau nggak bisa ngomong kan ya takut juga gitu mah. Apa bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin gitu sih. Sekarang kita masuk ke topik yang paling ditanyain nih Kang. Boleh apa tuh? Peluang kerja kan. Oke, peluang kerja. Banyak nih mahasiswa ekonomi pembangunan yang masih bingung nih, kayaknya lulusan nanti ekonomi pembangunan mau ke mana pusing, ya? Jadi apa gitu, jadi mandor gitu. Jadi mandor. Oke. Jadi peluang kerja ekonomi pembangunan nanti pembangunan ini kemana gitu. Oke. Masalah prospek kerja gitu ya. Jujur sih aku juga baru menemukan lah lainnya gitu ya, bahwa aku lulusnya mau kemana, aku lulusnya mau jadi apa. Itu pas sudah lulus kepikirannya, jujur sudah lulus. Awalnya pas sudah lulus udah fokus ya, aku punya salah satu bisnis coffee shop juga di Cimahi. Nanti datang Gimana itu di Cibaber ya, ada Cibaber gitu ya. Jadi asalnya mau fokus dulu di situ sampai wisuda datang. Ketika wisuda hadir, wisuda udah beres, baru mau cari kerja yang mungkin lebih gede uangnya gitu ya. Realistis aja gede uangnya. Betul, setuju kan? Setuju. Nah, cuman nggak kepikiran. Dan akhirnya di bulan Oktober kemarin, awal Oktober, aku ditawarin sama salah satu kakak tingkat himpunan juga, ketua himpunan juga, untuk ikutan magang. Nah, aku alhamdulillah udah 1 bulan magang di salah satu jasa konsultan di Kota Bandung, konsultan pajak. Nah, itu tuh poin yang selanjutnya adalah teman-teman harus punya relasi. Bukan harus punya relasi, tapi coba untuk membangun relasi. Di himpunan teman-temannya banyak, kakak-kakak tingkatnya banyak. Siapa tahu mereka yang membukakan jalan untuk kita gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu pengalaman dan segala macam. Jadi gak usah takut untuk bergaul, apalagi mahasiswa baru gitu ya. Mungkin yang baru masuk 2025, jangan takut bergaul sama Kang Yasin, sama Kang Adi. Enggak gigit. Ya, tenang kok. Iya, aman, gigit, enjoy. Siapa tahu teman-teman di sini yang bisa membantu. Nah, di situ akhirnya, oh ternyata konsultan pajak kan yang dibayang, apa yang jadi bayangan aku, akuntansi, fokus di situ. Apalagi ngomongin pajak pusat gitu ya, PPH, PPN, segala macem. Nah, itu mah akuntansi, hitung-hitungan kayak gitu. Tapi ternyata yang ngajakin aku juga dia ekonomi pembangunan. Nah, balik lagi ke pernyataan aku di awal bahwa ekonomi pembangunan kan ya bisa dibilang konsepnya gitu. Jadi mau kita terjun bisnis tadi kayak aku kepake gitu, bisa kepake. Mau jadi konsultan pajak juga seorang ekonomi pembangunan bisa bersaing juga gitu. Jadi kalau ngomongin prospek kerja sebenarnya banyak banget untuk ekonomi pembangunan.
apalagi didukung juga sama profil lulusan ekonomi pembangunan tahun sekarang gitu ya. Ekonomi pembangunan yang sekarang ya kita diarahin juga ke entrepreneurship gitu ya, buka bisnis dan segala macam, hard skill juga terkait tadi pajak, terus jadi konten kreator juga ada. Salah satu teman aku konten kreator juga, jadi fotografer juga ada. Salah satu teman aku juga jadi fotografer. Jadi sebenarnya kalau ngomongin prospek kerja, di mana teman-teman ngobrol gitu ya, di mana teman-teman bergaul, di situ teman-teman bisa menemukan apa ya, atau bisa disadarkan dengan pergaulan tersebut gitu. Karena jujur ketika aku diajak magang, aku langsung mau, dan lingkungan di tempat magangnya itu yang ngebuat oh ternyata cari kerja teh begini loh. Oh ternyata belajar apa ya, mempraktekkan teori secara langsung dan akhirnya dapat uang tuh seperti ini loh. Nah gitu. Jadi ketika teman-teman merasa wah lingkungannya udah toksik nih, aja toksik bahasanya, Toxic. setiap hari cuma nongkrong doang tanpa ada ilmunya gitu ya. Kalau ada ilmunya nggak jadi masalah, tapi ini mah tanpa ada ilmunya, ngabisin uang orang tua doang. Coba untuk berubah lah, cari teman-teman yang punya pengalaman lebih, punya experience lebih untuk bisa nge-upgrade diri kita gitu. Jadi kalau ngomongin prospek kerja banyak banget, nggak usah takut. Sekarang kan ada apa tuh, Badan Gizi Nasional, Buat MBG ya, MBG gitu kan, itu juga bisa jadi analis tuh kan. bisa jadi kita bisa masuk ke ranahan sana untuk jadi seorang ahli ekonomi dan segala macam. Jadi dosen juga bisa, teman-teman. Iya, kalau teman-teman suka belajar, itu bisa tuh jadi dosen karena setiap harinya harus terus belajar. Itu sih kalau prospek kerja mah apa aja bisa lah. Berarti luas banget ya Kang? Luas banget jujur. Ya. Berarti nggak matok ke pemerintahan gitu ya Kang. Soalnya banyak yang bilang katanya Pak, di ekonomi pembangunan ini banyak kan lulusannya masuknya ke pemerintahan. Ya, karena kita kan belajar banyak tentang regulasi, bagaimana pemerintah mengatur ekonomi gitu. Betul. Berarti nggak melulu ke pemerintahan. Nggak melulu ke pemerintahan. Cuman kalau misalnya ada kesempatan ke sana, bolehlah diambil gitu. Gaskeun aja. Ambil ya gitu karena sangat relevan. Cuman ya balik lagi ke apa yang tadi ditanyain gitu ya. Mata kuliah apa sih yang relevan sama kehidupan? Dan aku menjawab bukan karena mata kuliahnya, tapi bagaimana treatment lingkungan di ekonomi pembangunan Unisba gitu. Yang ngebuat mau dimanapun kita akan tetap tumbuh gitu. Mau dimanapun kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nggak hanya yang sesuai dengan ekonomi pembangunan, nggak hanya di pemerintahan aja. Kerja gitu kan. Menurut Akang nih, ada gak sih gitu cocok bangetnya anak EP nih kerja di mana gitu? Oke, cocok bangetnya teman-teman sih aku saranin ya, kalau mau cari cocok-cocokan, teman-teman harus terjun ke desa. Terjun ke desa. Jadi analis pembangunannya, karena ya nanti teman-teman di semester 5 juga merasakan ya nanti KKL ke salah satu desa. Jadi bukan kita melihat dengan sebelah mata, tapi desa tuh bisa mandiri gitu. Makanya ada disebutnya IDM, Indeks Desa Membangun. Nah, di situ potensi-potensi desa, terus kemandirian desa tersebut bisa mensejahterakan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalnya desanya udah sejahtera, yang kudu nama kota-kotanya juga harusnya sejahtera kan. Nah itu jadi yang paling relevan sih banyak ya. Teman-teman bisa jadi analis ekonomi, teman-teman bisa jadi analis analisis bisnis juga bisa teman-teman. Terus ya jadi ekonom juga bisa, jadi dosen juga bisa. Cuman kalau misalnya teman-teman emang mau fokus di teman-teman juga bisa jadi perencana gitu ya. Ada
Bapeda, ada Bapenas, Badan Perencanaan Nasional, itu juga bisa dan sangat relevan juga gitu. Jadi tinggal teman-teman kuatin ilmunya, terus berjuang untuk sampai sana gitu. Karena tidak mudah juga gitu. Teman-teman jadi Menteri Keuangan bisa, gitu. Karena kebetulan yang baru Pak Purbaya, lulusan ya. ya S2-nya kalau nggak salah itu dari ekonomi. Tapi beliau lama di LPS ya, Lembaga Penjamin Pinjaman Simpanan, sorry. Lembaga Penjamin Simpanan. Itu juga bisa tuh kita di sana. Jadi yang penting mah kalau saran aku mah, kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk bekerja, ambil gitu. Mau jadi admin, tapi jangan admin bahaya. Iya. Jadi masalah remaja nih, saudara, jangan dibawa gitu. Betul kan. Jadi admin perusahaan, jadi admin bisnis gitu ya. Itu karena admin sekarang tuh harus banyak lah bisanya, harus banyak bisa. Nggak hanya balesin WhatsApp doang gitu ya. Nggak hanya jadi kontak person, tapi teman-teman harus bisa menyusun laporan. Teman-teman harus bisa. Nah, itu dipelajari juga di ekonomi. Teman-teman harus bisa menyusun laporan keuangan juga. Jadi laporan keuangan, laporan ya segala laporan lah. Itu harus bisa. Teman-teman harus punya komunikasi yang baik juga. Terus teman-teman juga harus bisa hard skill, bukan hard skill ya, penggunaan software. Teman-teman harus bisa software analis, kita belajar juga Excel, Microsoft dan segala macam itu harus udah bisa banget lah gitu. Jadi ya itu harus disiapkan lah. Terakhir nih Kang. Terakhir aja nih kita nih. Nggak kerasa nih, udah terakhir aja nih. Pasti banyak nih Kang calon mahasiswa baru nih yang pengen tahu tentang ekonomi pembangunan ini gitu ya Kang. Apa sih Kang saran Kang nih ya untuk mahasiswa yang baru gitu untuk masuk ekonomi pembangunan ini biar bisa adaptasi dan bisa enjoy kuliahnya gitu. Oke. Biar gak kaget gitu kan. Biar nggak kaget ya. Biar nggak kaget pun jangan dikagetin. Ya, cuman untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa di kemudian hari gitu ya, adaptasinya mudah sebenarnya. Teman-teman harus sadar dulu. Pertama teman-teman harus sadar apa sih, sadar apa sih bang gitu. Sadar bahwa teman-teman masuk di ekonomi pembangunan gitu. Jadi menuju tahap sadar mungkin udah beres lah tahap-tahap yang lain, kayak pengen ke jurusan ini, tapi akhirnya ke ekonomi pembangunan. Pertama yang harus teman-teman lakukan, mungkin teman-teman sadari bahwa teman-teman ada di jurusan ekonomi pembangunan. Teman-teman harus sadar ada di jurusan ekonomi pembangunan FEB Unisba. Akhirnya dengan sadar tersebut, teman-teman bisa memahami bagaimana kondisinya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana aturan yang berlakunya. Nah, karena yang aku pikirkan gitu ya, mahasiswa baru nggak betah tuh karena ya mungkin salah satunya dari budayanya, regulasinya gitu ya, kondisinya. Karena mereka ya udahlah yang penting mah kuliah. Sebenarnya nggak apa-apa ya udah yang penting kuliah juga, cuman sadar bahwa aku teh kuliah di ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan belajar ini, dosennya ini, tempatnya di sini, kalau nongkrong ke sini nah, beda itu. Nah, itu harus disadari gitu. Harus disadari. Jadi kalau udah sadar, aku teh di ekonomi pembangunan harus belajar ini, baca buku ini, udah sadar, udah enak, kedepannya bakal aman sih. Kedepannya bakal enjoy. Karena himpunannya support, gitu ya. Himpunannya support, terus teman-temannya juga udah pasti support. Karena mohon maaf ya, kadang di beberapa tahun mereka punya keresahan yang sama lah, dalam artian banyak aku juga nanya ke mahasiswa baru tahun 2024, tahun 2022 kemarin pas aku masih di kampus. Kenapa masuk Unisba? Kenapa masuk EP? Aku nggak keterima di jurusan ini. Aku nggak keterima di jurusan ini. Nah, akhirnya kan mereka teh bisa dibilang ya
barisan sakit hati gitu. Barisan para sakit hati. Nah, kalau misalnya disadari bahwa oh ya udah mungkin bukan rezekinya, teman-teman bisa menemukan sesuatu di sini. Teman-teman bisa ya kayak aku lah, asal-asalnya gak mau kuliah tapi akhirnya memutuskan untuk masuk Unisba, dan aku menyadari bahwa aku belajar ekonomi pembangunan. Ya alhamdulillah, experience banyak, terus temen juga banyak, alhamdulillah. Enjoy, lulus tepat waktu, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau dari aku masih udah itu cukup sadar, kedepannya teman-teman bisa adaptasi. Mungkin boleh Kang kasih closing statement ataupun quotes Iya. manja Kang. Quotes manja kata-kata hari ini. Aduh, apa ya kalau kata-kata sih dari tadi juga sebenarnya udah banyak ya kata-kata. Kalau misalnya mau diklip boleh. Ya, Masukin SW. Iya. ini Kata-kata hari ini hirup ulah kagok, tapi hirup ulah ngagokan. Dulu kurang kagok tapi ulah ngagokan tuh. Nah. Ya. Aduh, gak kerasa ya Kang. Kita udah di penghujung acara aja gitu. ah bener banget ya, udah rasa ini ya. Heeh. Teman-teman yang nonton nangis kayaknya. Aduh, udah. Udah, malah salah sampai besok. Tapi mungkin Kang Yasin ada panggilan lagi jadi MC. Iya, ada panggilan lagi nih ke Dubai teman-teman. Ke Dubai bener. Ya, makasih banyak buat Kang Oke, Haisam ya. siap. Banyak banget gitu insight yang bisa kita ambil gitu kan. Ya mungkin terima kasih juga ya Kang Hisam, banyak ilmu yang telah diberikan oleh Kang Hisam gitu ya. Mungkin para penonton gitu ya, ketika mendengar dari awal hingga akhir gitu ya, banyaklah pelajaran-pelajaran dari Kang Hisam ini gitu ya, dari bagaimana ekonomi pembangunan ini belajarnya bagaimana, dan ketika prospek kerjanya bagaimana gitu. Jadi untuk teman-teman ayolah semangat di pembangunan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang isinya tuh daging semua ya Kang. Daging semua, ya. Daging fillet ya, Boy. Udah, nantikan lagi ya chat time selanjutnya. Ya, oke. Jangan kemana-mana ya, nantikan lagi ya. Nantikan lagi. Chat time selanjutnya. Dadah. Dadah.